Kak Ami nih. Tapi kok motor yang mereka kendarai lambat banget ya? Ayo dong, buruan Mas Gondrong. Gaspol. Cepetan atuh, bisa keburu hujan. Gimana mau kenceng, Neng? Orang ditariknya pakai itu. Oh no! OMG, ternyata motor yang kalian kendarai ditarik sama si Pitbull. Duh, Mas Gondrong gimana sih? Sudah tahu motor nggak ada bensin malah masih dipakai. Jadi gini deh kejadiannya. BTW, kok Sobat Otan ini kuat banget ya bisa narik motor dengan 2 penumpang di atasnya? Otan kasih informasi. Jika dilihat dari anatominya, Pitbull terlihat sebagai anjing yang kuat. Mereka memiliki struktur tulang-tulang yang kokoh serta otot yang kekar dengan urat yang menonjol. Jadi kalau untuk sekedar menarik beban seperti ini sih, bisa sambil merem. Apalagi Pitbull termasuk anjing yang tidak mudah menyerah terhadap tantangan. Mantap jiwa kamu, Sob. Berhenti. Neng nggak mau pakai motor lama. Neng mau pakai mobil. Ya udah, kita pakai Lamborghini aja. Gaya banget sih nih Mas Gondrong. Nah, ini Neng, mobil Lamborghini-nya A. Udah deh, masuk. Walah, ini toh mobil mewah ala Mas Gondrong. Otan kirain mobil kayak yang di film-film. Tapi unik juga sih. Yuk mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sebentar deh, tapi kok kelihatannya sama aja kecepatannya antara naik motor sama naik mobil? Weh, Otan mencium ada yang tidak beres nih. Jangan-jangan... Neng, gimana, enakan naik mobil? Enak sih enak, tapi tetap aja ditariknya pakai itu tuh. Tuh kan, lagi-lagi Mas Gondrong bikin ulah teman. Walau sudah naik mobil, tetap saja kendaraannya ditarik sama si Pitbull. Untuk melakukan kegiatan tarik beban seperti ini, sebelumnya Pitbull harus melalui berbagai proses latihan. Karena pada dasarnya, Pitbull sudah memiliki modal untuk dapat melakukan aktivitas seperti ini. Nah, untuk melakukan adegan ini juga dibutuhkan harness khusus agar saat menarik beban, Sobat Otan ini tidak mengalami cedera, teman. BTW, maafkan Mas Gondrong ya, Sob. Gara-gara dia kamu yang jadi kena getahnya. Wah. Pitbull betina ini juga nggak mau kalah nih. Mau ngapain sih, sis? Apa? Tarik tambang? Oke deh, Mala dan Britney udah nggak sabar tuh. 1, 2, 3, mulai! Ayo, Britney, Mala, semangat! Aksi Mala menggoyang-goyangkan ujung tali tidak membuat tali yang digigit Britney terlepas loh. Keren! Ternyata Britney lebih memilih untuk diam dan mempertahankan hingga tidak terlepas dari gigitannya. Dengan begitu, perlombaan tarik tambang kali ini dimenangkan oleh Britney. Yeay! Gas. Benar-benar nggak bercanda nih kekuatan seekor Pitbull. Bahkan Sobat Otan ini katanya mampu menarik
menarik beban hingga 2 ton loh. Nggak usah heran kenapa anjing satu ini sangat kuat. Sebab jenis anjing turunan bulldog dan terrier ini mempunyai massa otot yang lebih besar dibanding anjing lainnya. Bahkan, pitbull dinobatkan sebagai anjing terkuat dibandingkan dengan rottweiler dan mastiff. Keren kan? Wah, kayaknya Paman Marlon gak mau kalah kuat nih sama pitbull. Mau coba tarik mobil juga ya, Paman? Loh, timbangannya rusak kali ya? Masa badan proporsional Paman Marlon beratnya sampai 130 kg? Astaga! Ternyata ini toh yang nyumbang 60 kg beratnya Paman. Jadi seperti inilah cara Paman Marlon menimbang pitbull kesayangannya, McGregor. Pitbull ini bukan obesitas loh ya, tapi masuk dalam jenis pitbull double XL yang terbesar di Indonesia. Ternyata Gregor bisa tumbuh lebih besar bukan bantuan dari suplemen makanan, teman. Tapi badan besarnya diwariskan dari keturunan sebelumnya. Mulai dari kepala, perut, hingga kaki, semuanya super size. Oh iya, tahukah teman, sebenarnya pitbull bukanlah jenis anjing ras murni. Umumnya jenis anjing ini merupakan hasil persilangan berbagai jenis anjing petarung. Pantes aja muka kamu gak kalah serem sama postur tubuhnya. Pitbull double XL pasti punya double tenaga juga dong ya, bener gak sob? Walaupun gak ikut tarik tambang, tapi Gregor juga punya tongkat favorit buat digigit. Paman Marlon aja sampai kewalahan tuh menahan tongkat yang terus digigit Gregor. Rupanya, gigitan pitbull yang susah dilepas bukan sepenuhnya karena rahang yang kuat. Tapi, pitbull memiliki karakter yang ambisius. Saat ia terprovokasi untuk menggigit, ambisi pitbull muncul untuk terus menggigit hingga mengunci dan susah untuk dilepas. Jika dibandingkan dengan Doberman, Rottweiler, atau Siberian Husky, gigitan anjing pitbull masih kalah kuat guys. Tapi, ada satu ketangkasan pitbull yang kurang optimal pada jenis super size ini. Ada yang bisa tebak? Yaps, lompat! Dengan size super besar, tentu sangat mempengaruhi lompatan anjing lincah ini. Ayo Paman, pancing Gregor untuk lompat! Nah kan, lompatan si double XL ini tidak tinggi teman. Namun karena tubuhnya yang panjang, maka saat ia berdiri dengan satu kaki, maka saat melompat tetap terlihat tinggi. Padahal semakin besar bobot tubuh si pitbull, maka semakin sulit ia untuk melompat. No problem sob, semua punya sisi spesialnya masing-masing kok. Oh iya, teman di rumah pasti sering dengar stigma negatif tentang sobat pitbull kan? Ya, banyak kasus yang membuat pitbull jadi anjing ganas dan dapat melukai banyak orang. Sebenarnya itu semua tergantung dari pola merawat hewan tersebut. McGregor super size ini dilatih untuk menjadi anjing rumahan, bukan sebagai anjing petarung. Jadi karakter pitbull yang galak dan agresif gak bisa ditemui pada Gregor. Justru ia menjadi anjing yang ramah dengan semua orang, termasuk anak kecil. So sweet! Seru banget. Lagi pada panen apa nih? Otan mau merapat siapa tahu kebagian. Loh. Kalian kan ikan koi. Ikan ini dipanen bukan untuk dimakan kan, Kak? Ya iyalah. Ikan koi kan ikan hias untuk dipelihara. Namanya aja ikan pembawa hoki, udah pasti jadi kesayangan lah. Ikan koi ini memang berkerabat dekat dengan ikan mas teman. Di Indonesia, kita terlanjur mengenal ikan ini dengan nama ikan koi.
Sedangkan di negeri asalnya Jepang, ikan ini biasa disebut nishiki koi. Gabungan dari kata nishi yang berarti berwarna-warni dan koi yang artinya ikan mas. Makanya jangan kaget ya kalau dengar orang Jepang sering makan ikan koi. Menurut ensiklopedia yang pernah Hotan baca, koi sendiri awalnya didatangkan dari Cina untuk ikan konsumsi masyarakat Jepang. Namun ketika dikembangbiakan, rupanya ada perubahan warna muncul pada anakannya teman. Induknya dari negeri Cina warnanya hitam. Lah kok anaknya warna-warni? Kecatatan warna ini rupanya menjadi daya tarik baru teman. Masyarakat Jepang jadi suka pelihara deh. Makanya jadi banyak yang membudidaya si ikan. Banyaknya variasi warna koi ini merupakan hasil dari kawin silang berbagai jenis induk. Bahasa kerennya crossbreeding. Salah satu farm yang biasa mencetak bibit-bibit berkualitas adalah Son Koi ini nih teman. Setelah dipanen, biasanya ikan koi akan disortir berdasarkan kualitasnya. Kebetulan Pak Son sedang melakukan sortir 3 tahap akhir nih teman. Di sini kita bisa melihat kualitas ikan grade A, B, dan grade SQ alias show quality. Cantik-cantik bukan? Kalau mata Otan sih, lihat warna dan corak ikannya bagus semua. Tapi kalau untuk show quality atau kontes, hanya ikan yang paling memenuhi kriteria estetika terbaiklah yang akan dipilih. Yang dinilai antara lain bentuk tubuh, kepala, mulut, sirip, hingga coraknya teman. Nantinya hanya 1 dari 100.000 ekor yang layak untuk diberi gelar show quality. Luar biasa. Koi yang sudah dipisahkan ke dalam ember ini berarti masuk dalam grade A dan show quality ya teman. Nantinya mereka akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Sedangkan sisanya akan langsung dijual tuh. Umumnya grade C akan dijual sebagai pakan ikan hias lainnya. Atau dilepas ke sungai-sungai di sekitar tempat mereka tinggal. Sedangkan koi grade B dan A biasa dijual ke peternak yang baru belajar. Nah, kalau grade SQ ini nantinya yang akan jadi rebutan para kolektor. Seekor ikan koi grade SQ, Pak Son bisa menjualnya dengan harga 5 juta rupiah. Mantap kan? Loh, Pak Son ngapain pakai bawa-bawa pisau seperti itu? Jangan, tidak. Jangan sakiti sobat Otan. Tuh kan, Pak Son menuangkan apa ke dalam baknya teman? Kok sobat Otan langsung lemas gitu? Jangan-jangan itu racun. Walah, ternyata Pak Son mau ngobatin penyakit yang ada di tubuh ikan koinya tuh. Maafin Otan ya Pak Son, Otan sudah salah sangka tadi. Sama dengan jenis ikan hias lainnya, musuh utama si koi ini adalah kutu. Argulus atau kutu ikan bersifat parasit, sehingga kalau tidak segera dibersihkan akan mengganggu kesehatan. Sebelum dioperasi, biasanya ikan akan dibius sementara dengan diberi cairan antiseptik ke dalam airnya. Setelah itu, baru deh ikan akan mulai dibersihkan kutunya. Kalau kutu pada ikan koi ini sih sudah terbilang akut ya teman. Selain bentuknya besar-besar, kutu ini juga sudah menyebar hampir ke seluruh bagian ikan. Yang sabar ya sob, kamu sedang ditangani oleh ahlinya tuh. Pasti kamu bisa sembuh kok. Semangat! Untuk membersihkan kutu ini memang kita harus membuang sisik koi tersebut ya teman.
secara tampilan sih nantinya corak koi ini emang akan rusak ya. Tapi kalau demi kebaikan, mau gimana lagi? Tapi kalian gak usah khawatir teman. Sebagai indukan, si koi ini tetap membawa gen terbaik meskipun sisiknya sudah rusak. Yang penting kamu lekas sehat sob. Jadi bisa mencetak bibit-bibit baru yang lebih ciamik. Loh, kok Kak Resi berenang di kolam koi sih? Nanti ikan koinya pada takut loh. Oh, rupanya Kak Resi lagi mau coba pegang si koi, teman. Tuh kan, gede banget koinya. Ngomong-ngomong, kok ikannya nggak takut sih? Kayak udah jinak banget. Kak Resi bisikin apa sih sampai koinya mau dipegang gitu? Ini dia rahasianya teman. Kenalin nih, si koi cagoy alias koi penjinak. Koi cagoy ini sengaja dipilih dan berfungsi sebagai pemimpin alias alfa untuk kawanannya teman. Tujuannya supaya ikan lainnya jadi jinak dan gak gampang takut. Kawanan koi akan merasa nyaman ketika sekolah bareng si cagoy ini. Kermaks, keren maksimal. Maklum saja, kan kita mau lihat keindahan koinya dari dekat. Nanti kalau ikannya takutan, masa lihatnya jauh-jauhan? Cagoy biasanya memiliki ciri warna yang khas dan umumnya hanya memiliki satu warna saja. Koi cagoy terkenal paling tenang dan pemberani teman. Tuh lihat, saking beraninya, setiap kita kasih makanan, pasti deh si cagoy ini yang duluan. Emang deh, kamu sobat hutan yang paling pemberani. Teman, ikan koi selain warnanya cantik, dikenal juga sebagai ikan pembawa keberuntungan. Nggak cuma itu, koi juga dijadikan simbol panjang umur loh. Karena ikan ini bisa hidup sampai 40 tahun. Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor sampai 300 tahun. Wow, tua banget ya. Otan juga mau berteman baik sama kamu sob, supaya Otan panjang umur dan selalu beruntung. Wah, kamu berani banget menghadang kobra sob. Pantas saja si kobra jadi siaga. Mungkin karena merasa terancam sama si Molly dan si Oren. Push, kamu kok masih bisa-bisanya santai kayak di pantai gitu? Kobra kan terkenal dengan bisanya ya. Awas. Aduh. Copot jantung Otan, Pus. Hampir aja kamu terkena gigitannya. Untung saja kamu sempat refleks menghindar ya, Sob. Nyaris saja. Baru saja Molly-nya pergi, kini si kobra harus berhadapan dengan Vino si kucing oren. Teman di rumah lihat kan bagaimana cepatnya reaksi kucing terhadap serangan kobra? Bahkan Sobat Otan ini sempat memukul balik berkali-kali kobranya loh. Kermaks, keren maksimal. Akhirnya, setelah beberapa kali menerima tapak sakti si kucing, sang kobra pun akhirnya memilih keluar rumah. Cepat pergi sob, lebih baik lapar daripada kamu terluka. Kucing ini jelas bukan lawan sebanding. Itulah teman, keuntungan punya peliharaan seperti kucing di rumah. Bisa menjaga rumah kalau kedatangan tamu tadi undang seperti kobra tadi. Cakep. Banyak kucing memang takut air. Dikasih cipratan sedikit air saja, mereka bisa lari terbirit-birit. Sebenarnya mereka tidak ingin bulunya basah dan menjadi kedinginan, teman. Selain itu, kucing tersebut seperti punya naluri bahwa air adalah tempat yang kotor dan banyak kuman penyakit. Di sanalah bakteri dan mikroba berkembang biak. Kalau kucing yang ini kok beda? Dia malah santuy berenang begitu.
Memang faktanya ada beberapa jenis kucing yang suka bermain air, seperti jenis Abyssinian, Maine Coon, Bengal, dan Savannah ini. Saat berada di air, secara alami, Sobat Totan ini akan mengayuh kedua pasang kakinya agar tetap bisa terapung. Ayo Sob, terus latih kemampuan renangmu. Wih, hebat. Oke juga gaya renangmu Sob, cakep. Kenalin, penyiar Pas Buka FM. Saya Wendy Magetan yang manisnya kebangetan. Dan saya Ayu Kediri yang pastinya kelamaan sendiri aja yo. Bersama saya Diki Ciledug. Cinci makan lele ketiban beduk. Andre Gorontalo. Apa dong? Apa? Ah, bodo amat. Nama saya Mbak. Ustadz, silakan Ustadz perkenalkan diri saya. Pas Buka FM, setiap hari jam 4 sore selama Ramadan di Trans 7.